Fakta persidangan Nikita Mirzani kemarin soal produk skincare Dr. Reza Gladys yang diduga bermasalah ternyata dibantah secara keras oleh Dr. Zenet Stansa. Tapi sayangnya yang ditanggapi cuma potongan video 16 detik. Halo Bu Dr. Jena, terima kasih sebelumnya sudah mention netizen Cendol berkali-kali ya. Saya merasa sangat terhormat nih, akhirnya disapa lagi oleh seorang profesional kesehatan. Dan tentunya netizen Cendol juga terharu ya sahabat Cendol, karena dari video yang saya buat berdurasi 3 menit 23 detik, Ibu Dr. Janet ini berkenan menanggapi selama 16 detik saja. Tepatnya di menit 1.26 detik sampai 1.43 detik. Nah, singkat, padat, dan tentu agak tidak lengkap. Nah, maka izinkan saya untuk menanggapi pernyataan Bu Janet secara menyeluruh ya, supaya netizen juga tidak salah paham dan tidak ikut-ikutan melihat hanya dari satu sisi. Ini ya netizen Cendol, dalam persidangan yang kemarin ini kan terkait gugatan Dr. Reza Gladys dalam hal TPPU maupun upaya pemerasan, pengancaman untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Itu persidangan yang kemarin. Bu, mohon jangan menyederhanakan perkara ya Bu. Yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys adalah laporan pidana, bukan gugatan perdata. Please. Dan jenis pidananya bukan penyebaran informasi palsu, tapi pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik, atau membuka aib atau membongkar rahasia dan TPPU. Jadi konteksnya beda banget nih Bu. Jangan dipelintir Bu, nanti netizen kita makin bingung. Jadi harusnya baik pengacara maupun Nikita Mirzani itu harus berjuang untuk menyanggah semua dakwaan dari jaksa, supaya hal ini bisa membebaskan ataupun mengurangi masa tahanan Nikita Mirzani. Jadi bukan waktunya untuk membahas produk yang overclaim, overprice ataupun relabeling. Kenapa? Nah, saya sepakat sekali ya, pengacara Nikita Mirzani memang harus berjuang untuk membela Nikita Mirzani. Tapi yang kemarin itu Bu, itu bukan agenda pembelaan, itu masih pemeriksaan saksi. Bahkan hakim sendiri kan di sana terlihat ya, sudah berkali-kali mengingatkan agar keberatan disampaikan nanti pada saat pembelaan. Ibu gimana sih Bu? Saya aja yang menyimak dari live streaming dan masih bisa menangkap konteksnya Bu. Masa Ibu yang katanya kemarin tuh sudah hadir langsung malah menanggapi lewat video saya, bukan langsung di ruang sidang. Kenapa nggak disampaikan langsung tuh Bu sama Bang Pami, kan kemarin ketemu kan? Bukan waktunya untuk membahas produk yang overclaim, overprice ataupun relabeling. Kenapa? Karena ini bukan persidangan tentang terkait produk. Ini persidangan tentang gugatan Dr. Nah, terkait pembahasan skincare di persidangan ya, Bu, masa kita mau tutup mata sih Bu Janet? Di dalam berkas dakwaan jaksa itu jelas-jelas disebutkan banyak sekali tentang produk skincare. Bahkan saksi pun juga membahasnya panjang lebar ya dengan terdakwa tuh. Nah, kalau Ibu menyimak video saya dengan hati yang terbuka Bu, sebenarnya saya menyampaikan pesan moral yang sangat mendalam Bu. Mari lihat perkara ini dari 3 sisi, dari perspektif jaksa, korban, terdakwa. Tapi ya, mungkin kalau hatinya udah bias ya, pesan moral pun terdengar ofensif. Nah, karena Bu Dokter ini kan seorang dokter ya Bu Janet ya, maka izinkan saya bertanya hal yang lebih substansial Bu. Apakah pendapat Ibu tentang produk Ribes Skin yang sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM ya, tapi tetap beredar lewat relabeling di e-commerce? Dan dari sisi medis, apa sih resiko penyebaran HIV Bu jika jarum digunakan sembarangan untuk perawatan wajah? Nah, netizen Cendol tidak bermaksud untuk menjebak ya Bu ya, tapi agar netizen kita bisa dapat pencerahan dari seorang dokter nih, bukan dari VT seorang netizen Cendol seperti saya. Nah, untuk sahabat Cendol, mari bantu tag dan mention Bu Dr. Janet Stansa ya, agar beliau bisa notice. Tapi ingat, jangan bullying ya. Nggak boleh bullying, kita tetap diskusi sehat berbasis data, karena yang kita bela bukan siapa-siapa tapi akal sehat dan fakta persidangan. Dr. Reza Gladys lewat pernyataannya sendiri yang tidak sinkron dengan dakwaan jaksa. Buat lo pada yang kemarin jadi penganut sektenisme hukum, percaya mutlak terhadap isi dakwaan jaksa tanpa berpikir 2 kali, kayaknya kalian harus mulai mempertanyakan semuanya deh. Nah, dalam dakwaan jaksa kemarin kan dikatakan bahwa kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter akan hancur karena produk skincare-nya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani.
Tapi saat sidang berlangsung, justru Reza Gladys sendiri yang membantah dakwaan tersebut. Saya tidak khawatir dengan produk izin, karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan betul. Karena pada saat beliau mengatakan terdakwa mengatakan saya, kalau misalkan badan saya abu-abu, di live dan aslinya bukan berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama. Dengar kan curhatannya Dr. Reza Gladys? Beliau menyebutkan bahwa yang membuat dia merasa terancam bukan karena produk skincare-nya dijelek-jelekan, melainkan karena hinaan pribadi yang menyebutnya abu-abu, begeng, beruntusan, dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika antara isi dakwaan dan kesaksian korban tidak sinkron seperti ini ya, mana yang akan jadi acuan majelis hakim? Nah, Sobat Cendol, di dalam hukum acara pidana, alat bukti utama salah satunya adalah keterangan saksi ya, bukan asumsi jaksa penuntut umum di dalam dakwaan. Kalau ternyata korban sendiri membantah dasar ancaman sebagaimana yang dijadikan pijakan pasal pemerasan dan pengancaman, maka logikanya, Sahabat Cendol, fondasi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP menjadi goyah. Kenapa ya? Karena unsur ancaman untuk memperoleh sesuatu secara melawan hukum jadi kabur. Tidak lagi menyasar barang atau kehormatan, tapi jadi urusan sentimen pribadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kredibilitas seorang dokter bisa hancur karena disebut abu-abu, begeng, atau beruntusan? Come on, mari realistis. Kredibilitas dokter itu diukur dari legalitas ijazahnya, izin praktik seperti STR atau SIP, atau kompetensi ilmiah dan rekam jejak pelayanan medis. Menurut saya tuh ya bukan dari warna kulit atau komentar dari orang soal tampak. Jika kritik terhadap penampilan bisa menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, maka semua influencer yang pernah pakai filter di TikTok bisa kena pasal serupa. Nah, Sobat Cendol, ketidaksinkronan antara dakwaan jaksa dan keterangan korban itu bisa menjadi celah ya, celah pembelaan yang sangat kuat. Dan jika unsur pemerasan tidak terpenuhi karena tidak ada ancaman terhadap hak hukum yang jelas, maka pasal bisa gugur demi hukum. Itu dulu part 1 dari netizen Cendol. Nah, Sobat Cendol, di part 2 kita akan bahas siapa yang diduga pelaku penyadapan rekaman ya, yang selama ini menjadi misteri terhadap percakapan antara Dr. Reza Gladys dan Mail. Temuan ini bisa mengubah arah kasus loh.